Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi manajemen keuangan investasi mengenai kebijaksanaan struktur modal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Firdan Danisa Fitri. Saya Revita Najosliana. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Perusahaan perlu mempertimbangkan pendanaan berasal dari luar berupa utang. Jika pendanaan berasal dari modal sendiri tidak mencukupi, disinilah perlunya struktur modal yang optimal, di mana struktur modal yang dimiliki dapat meminimalkan biaya penggunaan modal atau biaya modal rata-rata yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu selanjutnya ada teori struktur modal. Teori struktur modal mengasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tersebut terhadap harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan, sehingga pada akhirnya sampai pada tujuan mengetahui posisi struktur modal yang paling optimal bagi perusahaan. Lalu di sini ada asumsi-asumsi yang digunakan untuk mempermudah pembahasan teori struktur modal sebagai berikut. Di sini yang pertama ada laba operasi yang dianggap konstan. Yang kedua ada laba yang tersedia bagi pemegang saham seluruhnya dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga penggunaan utang bersifat permanen. Yang keempat penggantian struktur utang dilakukan secara langsung. Artinya jika perusahaan menambah utang, maka modal sendiri dikurangi dan sebaliknya. Selanjutnya untuk menghitung besarnya biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan beberapa rumus sebagai berikut. Di sini yang pertama ada biaya modal saham biasa. Rumusnya yaitu KE sama dengan E per S, di mana KE ini adalah biaya modal saham biasa, E adalah laba untuk memegang saham biasa, S adalah nilai pasar saham biasa yang beredar. Lalu rumus yang kedua ada biaya modal dari hutang. Rumusnya yaitu KD sama dengan F per R, di mana KD ini adalah biaya modal dari hutang, F bunga hutang obligasi, R nilai pasar obligasi yang beredar. Lalu yang ketiga di sini ada rumus modal biaya modal rata-rata tertimbang. Rumusnya yaitu KO sama dengan O per V, di mana KO ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang, O sama dengan laba operasi bersih, V sama dengan nilai pasar perusahaan. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Permasalahan struktur modal merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan memiliki efek langsung pada posisi finansial perusahaan. Struktur modal merupakan cerminan dari kebijakan perusahaan dalam menentukan jenis securities yang dikeluarkan. Struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yang pertama itu tingkat bunga. Saat perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi jenis modal apa yang akan dipilih. Apakah perusahaan akan memilih obligasi atau mengeluarkan saham? Penarikan obligasi hanya dibenarkan jika tingkat suku bunganya lebih rendah daripada earning power dari tambahan modal tersebut. Earning power adalah kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba. Tinggi rendahnya earning power dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang bisa dilihat dari rasio keuangan, yaitu profit margin, persentase laba bersih dari nilai aktiva atau ROA, rasio keuntungan bersih sesudah pajak dengan jumlah investasi atau ROI. Yang kedua itu stabilitas dari laba.
Suatu perusahaan yang memiliki laba yang stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal asing. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki laba yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi akan menanggung resiko tidak dapat membayar beban bunga atau tidak dapat membayar angsuran-angsuran utangnya. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan yang sudah go public memiliki laba yang cenderung stabil dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melakukan pinjaman atau penarikan modal asing dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki laba yang tidak stabil. Kemudian yang ketiga, susunan dari aktiva. Sebagian besar modal perusahaan-perusahaan industri tertanam pada aset tetap, di mana perusahaan industri akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen yaitu modal sendiri, sedangkan modal asing hanya sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial konservatif yang horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap ditambah aktiva lain yang bersifat permanen. Bagi perusahaan yang sebagian besar dari aktiva sendiri akan mengutamakan kebutuhan dananya dari utang lancar. Yang keempat, kadar risiko dari aktiva. Yang kelima, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan. Yang keenam, keadaan pasar modal. Yang ketujuh, sifat manajemen. Dan yang kedelapan, besarnya suatu perusahaan. Selanjutnya, pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan finansial leverage atau hutang dibagi modal sendiri. Di sini terdapat contoh PT Dana pada awal mula berdirinya menggunakan modal yang berasal dari hutang obligasi sebesar 500 juta. Dengan bunga 12% dan mendapat laba operasi bersih sebesar 180 juta per tahun. Keuntungan yang diisyaratkan dari pemilik sebesar 20% per tahun. Jumlah saham yang beredar 100.000 lembar. Dari data tersebut, maka nilai perusahaan akan nampak sebagai berikut. Terdapat EBIT 180 juta berasal dari laba operasi bersih. Kemudian bunga hutang 12%, terdapat 60 juta itu dari modal yang berasal dari hutang obligasi sebesar 500 juta dikalikan dengan 12%, maka hasilnya 60 juta. Selanjutnya ada laba tersedia untuk pemegang saham, terdapat 120 juta dari EBIT ditambah dengan bunga hutang dan menghasilkan 120 juta. Kemudian ada keuntungan yang diisyaratkan adalah 0,20 dari 20%. Kemudian ada nilai pasar saham sebesar 600 juta itu dari laba tersedia untuk pemegang saham 120 juta dibagi dengan keuntungan yang diisyaratkan sebesar 0,20, maka hasilnya 600 juta. Kemudian nilai pasar hutang sebesar 500 juta itu berasal dari modal hutang obligasi. Kemudian terdapat nilai pasar perusahaan 1.100.000 juta itu dari nilai pasar saham dijumlahkan dengan nilai pasar hutang, maka hasilnya 1.100.000 juta rupiah. Kemudian tingkat kapitalisasi keseluruhan KO sama dengan 180 juta dibagi dengan 1.100.000 juta rupiah sama dengan 16,36%. Harga per lembar saham sama dengan 600 juta dibagi dengan 100.000 sama dengan menghasilkan 6.000 rupiah. Melanjutkan contoh soal. Perusahaan berencana untuk mengganti seluruh hutang obligasi dengan saham.
nilai hutang obligasi sebesar 500 juta dengan harga saham per lembar Rp6.000, maka diperlukan sebanyak 83.333,33 lembar saham yang berasal dari Rp500 juta dibagi dengan Rp6.000, maka menghasilkan 83.333,33 lembar saham. Setelah mengkonversi hutang menjadi saham, seluruh modal perusahaan menjadi modal sendiri sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor menjadi lebih rendah, menjadi 18%. Dengan demikian, nilai perusahaan dan biaya modal menjadi sebagai berikut. Terdapat EBIT sebesar 180 juta. Itu seperti contoh yang tadi, berasal dari laba operasi bersih yang bernilai 180 juta. Bunga hutangnya di sini kosong. Kemudian terdapat laba tersedia untuk pemegang saham 180 juta. Yang berasal dari EBIT 180 juta, kemudian dijumlahkan dengan bunga hutang 0, maka hasil laba tersedia untuk pemegang saham 180 juta. Kemudian keuntungan yang disyaratkan terdapat 0,18. Itu tadi yang sudah ditentukan. Keuntungan yang disyaratkan oleh investor menjadi lebih rendah, menjadi 18%, maka menjadi 0,18. Kemudian nilai pasar saham terdapat 1 miliar yang berasal dari laba tersedia untuk pemegang saham sebesar 180 juta dibagi dengan keuntungan yang disyaratkan sebesar 0,18, maka hasilnya 1 miliar. Kemudian nilai pasar hutang di sini kosong dan nilai pasar perusahaan 1 miliar dari nilai pasar saham 1 miliar, kemudian dijumlahkan dengan nilai pasar hutang 0, maka hasilnya 1 miliar. Tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO sama dengan 180 juta dibagi dengan 1 miliar sama dengan 18%. Sedangkan harga saham menjadi 1 miliar dibagi dengan 100.000 ditambah dengan 83.333,33 sama dengan hasilnya 5.454,55 per lembar. Sehingga harga saham berubah menjadi lebih rendah dari Rp6.000 menjadi Rp5.454,55 per lembar. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur modal dari hutang menjadi modal sendiri. Dari dua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan tradisional dapat diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan baik untuk modal sendiri maupun dari hutang setelah perusahaan merubah struktur modalnya melewati batas tertentu. Perubahan tingkat kapitalisasi ini disebabkan karena adanya resiko yang berubah. Pendekatan Midigliani dan Miller. Franco Midigliani dan Ehmat Miller berpendapat bahwa risiko total bagi seluruh pemegang saham tidak berubah walaupun struktur modal perusahaan mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada berpendapat bahwa pembagian struktur modal antara hutang dan modal sendiri selalu terdapat perlindungan atas nilai investasi. Karena nilai investasi total perubahan tergantung dari keuntungan dan risiko. Asumsi yang digunakan Midigliani dan Miller adalah 1. Pasar modal adalah sempurnanya dan investor bertindak rasional. 2. Nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama. 3. Perusahaan mempunyai risiko usaha yang sama. 4. Tidak ada pajak. Pendapat Midigliani dan Miller didukung oleh adanya proses arbitrage, yaitu proses mendapatkan dua aktiva yang pada dasarnya sama dan membeli dengan harga yang termurah, serta menjual lagi dengan harga yang tinggi. Ilusi arbitrage dijelaskan sebagai berikut. PT Muda dan PT Berkarya merupakan dua perusahaan yang
serupa kedua perusahaan tersebut memiliki laba operasional bersih sehingga senilai 150 juta. Modal keseluruhan merupakan modal sendiri dari keuntungan yang disyaratkan sebesar 20%. PT Berkarya yang modalnya berupa obligasi sebesar 450 juta dengan bunga 11%, keuntungan yang disyaratkan pemegang saham sebesar 15%. Maka penilaian kedua perusahaan adalah sebagai berikut. EBIT PT Muda 150 juta dan PT Berkarya 150 juta. Bunga hutang obligasi 1, PT Berkarya 49.500.000, laba yang tersedia untuk pemegang saham 150 juta untuk PT Muda dan 100.500.000 untuk PT Berkarya. Keuntungan yang disyaratkan 20% PT Muda, 15% PT Berkarya. Nilai pasar saham PT Muda 450 juta, PT Berkarya 670 juta. Nilai pasar hutang PT Berkarya 450 juta. Nilai total perusahaan PT Muda 750 juta, PT Berkarya 1.125 juta. Tingkat kapasitas keseluruhan PT Muda 20%, PT Berkarya 13,4%. Keterangan bunga hutang obligasi 450 juta dikali 11%. Nilai pasar saham 100.500.000 dibagi 15%. Tingkat kapasitas seluruh KO atau laba operasional bersih dibagi nilai total perusahaan. Menurut Modigliani dan Miller, situasi di atas tidak dapat berlangsung terus karena terjadi proses arbitrage yang menjadikan kedua nilai perusahaan sama. PT Berkarya tidak akan memiliki nilai yang tinggi karena perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang berbeda dengan PT Muda. Menurut Modigliani dan Miller, investor dalam PT Berkarya akan mampu memperoleh keuntungan yang sama tanpa peningkatan risiko keuangan dengan cara investasi dana pada PT Muda. Transaksi arbitrase saat ini berlangsung sampai membuat nilai total kedua PT sama. Misalnya seorang investor memiliki 15% saham di PT Berkarya, maka langkah-langkah yang dilakukan investor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menjual saham perusahaan PT Berkarya untuk mendapatkan dana sebesar 5% dikali 5% dikali 670 juta rupiah sama dengan 33.500 rupiah. 33.500 rupiah. 2. Pinjaman dana sebesar 5% dikali 450 juta, hasilnya 22.500 dengan bunga 11%, sehingga total dana 33.500 ditambah 22.500 dengan hasil 56 juta ribu. 3. Membeli 5% saham PT Muda sebesar 5% dikali 750 juta sama dengan hasil 37.500. Sebelum transaksi di atas dilakukan, investor tersebut mengharapkan keuntungan investasinya dari PT Berkarya sebesar 15% dikali 33.500 sama dengan 5.025.000. Sedangkan keuntungan yang ia harapkan dari PT Muda adalah 20%. 20% dikali 37.500 sama dengan 7.500. Dengan keuntungan ini, investor harus mengurangi sebagian keuntungannya untuk membayar hutang pinjaman sehingga keuntungan bersih adalah keuntungan investasi di PT Muda 7.500, bunga yang harus dibayar 11 juta persen dikali 20.500 sama dengan 2.475.000. Keuntungan bersih 5.255.000. Keuntungan bersih sebesar 5.025.000 sama dengan keuntungan investasi pada PT Berkarya. Tetapi pengeluaran kas untuk investasi PT Muda hanya sebesar 37.500 dikurang 22.500 dengan hasil 15 juta. Dibandingkan pengeluaran kas untuk investasi ke PT Berkarya sebesar 33.500.000 rupiah, dengan investor dapat memperoleh keuntungan yang sama
dengan menggunakan jumlah investasi yang lebih kecil dan resiko finansial yang juga sama, maka investor akan melakukan arbitrage tersebut. Dan apabila karena suatu alasan kemudian harga saham PT Muda lebih tinggi dari PT Berdikari, maka proses arbitrage akan berlangsung juga, namun dalam arahan sebaliknya. Faktor-faktor penyebab menentangnya proses arbitrage: 1. Adanya biaya kebangkrutan. 2. Adanya biaya agensi. 3. Utang dan investasi bagi investment manajemen. 4. Batasan-batasan institusional. 5. Biaya-biaya transaksi. 6. Pengaruh pajak terhadap perusahaan. Demikian yang kami dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.